Warung bro. Yang kok namanya siapa kok? Rio. Rio. Ya. Terus bisnis kokonya namanya apa? Bisnisnya namanya Mandailing Cafe. Tahu Ipon? Mandailing Cafe. Sebenarnya namanya KYC. Kita mau nanya nih, Kokon Sedap ini awal mulanya tuh kepikiran untuk buka bisnis ini gara-gara apa? Pikiran untuk buka ini pada dasarnya karena adanya kesempatan ya. Sebelumnya aku punya kafe di pusat kota namanya Wi Cafe, itu sudah buka 4 tahun yang lalu. Kebetulan waktu itu aku tidak ada background sama sekali di bidang masak, tapi karena ada suatu pagi ada yang nawarin ini bisnis kafe nih. Ada kafe yang produknya bagus, tapi karena kesalahan dalam bisnis dia nggak bisa laku. Dalam hal itu karena faktor lokasi, karena itu aku ambil alih, aku akuisisi lalu aku pindah lokasi. Setelah jalan, saya mulai belajar usaha kafe ini dengan baik. Aku harus belajar masak, harus belajar bikin kopi yang baik, harus tahu kualitas, harus tahu apa yang dimauin orang. Ya, akhirnya kafe itu berjalan. Setelah 3 tahun buka, akhirnya saya ada teman yang nawarin untuk buka kafe kedua. Jadi diajak kongsi untuk buka teman dari kafe ini. Ya, karena saya sudah punya passion di bidang ini, akhirnya saya pikir kenapa tidak kita buka yang kedua di sini. Ya, aku mau tanya, kenapa kok kamu memulai bisnis ini? Memulai bisnis ini, ya sama tadi, karena saya ada passion. Aku suka kopi, aku cinta kopi. Pada dasarnya passion juga bisa dibentuk ya. Awalnya aku karena ada kesempatan, makanya buka kafe. Nah, waktu pertama kali buka, mungkin dalam seumur hidup aku minum kopi itu bisa dihitung pakai dua tangan, 10 jari. Jadi aku gak suka kopi, tapi karena ada kesempatan aku nyoba, dan aku mikir kalau aku nggak minum kopi, gimana aku bisa bikin kopi yang enak. Akhirnya aku nyoba, dan akhirnya cinta sama kopi. Aku mau nanya halangan-halangan terjadi di bisnis itu apa aja dan kayak cara mengatasinya kayak gimana? Halangan-halangan terutama di bisnis kafe ya. Kalau di bisnis kafe ya kebanyakan sama kayak di bidang restoran dan tempat makan lain ya. Mungkin ya produk yang kamu ciptakan mungkin tidak sesuai dengan selera pasar, atau mungkin yang sekarangnya agak susah sumber daya manusia, dia mencari tenaga kerja yang baik. Hal-hal seperti itu. Berarti resep-resep itu kok bikin semuanya sendiri? Ya, resep. Makasih lo ya, makasih kok ya. Namanya siapa ini? Nah, bisnis namanya apa? Namanya Keti. Ih, kalau gue tau ini kenapa sih mulai bisnis di bidang restoran, memang kenapa namanya teknik? Awalnya kita kasih nama Tekni itu dari teppanyaki dan stick terus mie. Yang mie. Cuma itu aja, nggak ada filosofi lain. Kamu ini mulai bisnis ini gara-gara apa ya? Waktu itu nggak kebetulan ya, pas memang ada urusan di kantor pemasaran di Talen. Tanya sih berminat nggak buka usaha di Yusu sini. Pada saat itu Aing tanya latar belakangnya bagaimana, terus ke depannya bagaimana gitu kan. Pada saat Aing tanya, prediksi dari jumlah mahasiswa tahun lalu itu 2.000 orang. Terus Aing juga tanya di sini kira-kira ada berapa tenan yang suka makanan. Jadi kan di situ Aing mulai kalkulasikan dari 2.000 orang kita nggak usah ambil 2.000-nya ya, ambil setengahnya aja 1.000 orangnya yang makan di tenan-tenan sini gitu kan. Misalnya di sini ada 7 tenan, dari 1.000 orang kita tadi 7, kira-kira kan satu orangnya perkiraannya ini kan bisa masuk sekitar berapa ratus mahasiswa kan. Tapi pada kenyataannya setelah berjalan itu nggak seperti yang kita kalkulasikan. Ya, ini juga mau tanya, kenapa Ayu kok mulai di bidang bisnis ini? Nggak mulai yang lain gitu kan? Yang lain. Ayu pernah tinggal di Jakarta. Di Jakarta kita keluarga ya, dari orang tua
saya pernah punya rumah makan yang jual seperti sop kaki sapi, sop buntut gitu. Nah, dari pengalaman itu saya juga kebetulan senang bikin masak gitu, makanya hobi masak itu saya salurkan di sini gitu. Makanya setiap kita mengikuti semester mahasiswa, setiap semester mahasiswa kita ada inovasi resep-resep baru, menu baru. Corona juga kayak halangan-halangan Pak bisnis sama cara mengatasi kayak masalah-masalah gitu. Ya, seperti yang tadi Ai pernah ngomong, hambatannya itu prediksi dari jumlah mahasiswa yang makan di tenan masing-masing tenan itu ternyata di luar dari perkiraan gitu kan. Terus terang aja pada saat mahasiswa libur semester, semua tenan di sini mengalami kerugian. Karena kan pada semester itu mahasiswa yang mengambil semester pendek itu cuma 2 minggu, antara 2 minggu sampai 3 minggu. Sedangkan semester pendek itu mahasiswa kurang lebih itu 2 bulan. Nah, langkah-langkah yang teknik pribadi ambil, kita memasukkan proposal penawaran ke universitas. Paling enggak kita mengharapkan pada saat universitas itu mengadakan event, mereka bisa lah pesan makanan bukan dari luar tapi dari beberapa tenan ini dibagi gitu kan. Itu harapan kerjasama antara tenan-tenan di sini dengan pihak universitas. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke.